Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Untuk mempersingkat waktu ya. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu pada syariat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Dalam kesempatan subuh ini saya akan mengungkapkan ya, ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya, minggu kemarin, yaitu kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu waktu itu telah dijelaskan apa sebenarnya ilmu itu ya. Namun sekarang ini Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa setiap ilmu itu tidak wajib untuk diikuti, ya, untuk dicari, ya, tidak wajib. Di sini ada yang wajib, ada fardu, ya, fardu ain dan fardu kifayah, dan juga ada yang boleh. Nah, ilmu ini Imam Syafi'i menyebut ilmu yang wajib dicari itu ada dua, yaitu ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Ya. Fikih itu ilmu agama, ya. Kemudian kedokteran karena ada hubungannya dengan kesehatan manusia. Ya, kemudian Imam Hanafi ya, wajib yang dicari atau fardu untuk menuntut ilmu itu yaitu ilmu agama dan ilmu kekinian. Ilmu kekinian itu seperti ilmu dagang, ya, ekonomi, teknologi, karena itu menyangkut kehidupan manusia. Itu wajib atau fardu ya. Jadi menurut Islam ya, ilmu yang wajib itu ya ada yang disebut dengan fardu ain dan juga ada disebut fardu kifayah. Nah, fardu ain itu pada setiap orang dicari wajib ya, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan itu ada wajib, ada, yaitu biasanya yang berhubungan dengan kehidupan manusia, ibadah sehari-hari, puasa, kewajiban dan lain sebagainya. Nah, kalau fardu kifayah yaitu yang mampu itu wajib. Nah, ketika kalau dalam pengurusan mayat itu yang mampu untuk mengurusan mayat wajib, yang lain yaitu cukup dengan yang dia. Nah, kedokteran juga wajib bagi yang mampu ya. Jadi fardu ain itu bagi yang mampu mencari ilmu itu wajib, dan tentunya yang biasa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari baik ibadah maupun mengenai kehidupan sehari, termasuk juga pengetahuan internet juga itu termasuk ilmu kekinian ya. Dan Rasulullah juga ini bersabda ya. Nah, bagi orang-orang yang tentunya yang memberikan ilmu ya, untuk orang yang memberikan ilmu baik ilmu agama maupun pengetahuan ya. Karena ilmu pengetahuan pun juga ilmu pun ada yang hukumnya haram ya, seperti ilmu sihir ya, ilmu nujum, itu haram untuk dicari, dituntut. Tapi kalau hanya sekedar tahu bisa lah gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda di sini ya, dalam suatu hadisnya, barang siapa yang ini bagi orang yang mencari ilmu ya, yang untuk memuliakan pencarinya, pemberinya ya, pemberi ilmu ya. Barang siapa yang memuliakan orang alim ya, orang ulama, ia adalah benar-benar telah memuliakanku, kata Rasulullah. Dan
Karena al-ulama'u adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, ulama itu adalah pewaris para nabi, kecuali ulama warok ya. Nah, kemudian barang siapa yang memuliakanku, kata Rasulullah SAW, adalah benar-benar adalah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, adalah benar-benar dia adalah masuk surga. Dia adalah tempat kembalinya adalah surga. Nah itu jadi tentang ke ulama itu jangan sampai disepelekan dan ya hargailah gitu ya. Kemudian ini bagi para ulama ya, di sini yang menyampaikan ilmu itu ulama ya. Naul alimu khairun min ibadil jahli, ibadat jahli. Dan tidurnya saja ya bagi orang-orang yang berilmu adalah khairun min ibadat jahli, lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh, orang yang asal-asalan. Kemudian dalam suatu hadis lagi ya, ini dalam yang bunyinya bahwa Allah Subhanahu berfirman, ya Ibnu Mas'ud, ini Nabi Muhammad SAW bersabda ya Ibnu Mas'ud, dudukmu di masjid ilmu ini ya, walau tanpa menulis ya, hanya mendengarkan saja tanpa adanya penulisan, maka kamu adalah ini lebih baik dari memberikan 1000 budak. Nah, jadi kita di sini duduk ya tanpa menulis, tanpa hanya mendengarkan saja, itu lebih baik ya daripada memerdekakan 1000 budak. Dan kemudian pandanganmu terhadap orang alim itu lebih bagus ya daripada 1000 budak yang kita sedekahkan di jalan Allah. Dan salammu juga ya, salam bukan salam gitu. Tadi kan kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bukan salam. Salammu kepada orang alim itu adalah lebih bagus ya, lebih baik ya daripada 1000 tahun untuk beribadah. Nah, itulah ya tentang kedudukan alim dan ulama. Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sebentar lagi, yaitu dalam surat Al-Fatir ya, surat Fatir ya, ayat 28 yang bunyinya innama yashallahi min ibadahil ulama, min ibadatil ulama. Nah, ini sesungguhnya Allah, hanya Allah sajalah yang hanya takut kepada Allah sajalah dari sekalian itu. Dan min ibadihil ulama, yaitu hamba-hambanya yang adalah ulama ya. Jadi yang sebaik-baiknya mayasya yang barang siap inama yasa, sungguhnya yang takut hanya itu adalah hanya ulama. Wa innallaha ajizul hakim, ajizul ghafur, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Bahkan dalam suatu riwayat lagi rawa anin nabi, ini ada diskusi ya, rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qala auha ila Ibrahim alaihi salam inni alimu uhibbu kullu alim. Riwayatkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini sesungguhnya aku Allah alimu adalah maha mengetahui, ujibu kulli alimin, dan sangat
uhibbul alimin, dan sangat mencintai orang-orang yang alim, yang bisa memberikan ilmu kepada orang lain atau mengamalkan ilmunya baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Yang lebih baik adalah untuk orang lain. Lagi ini satu kali ayat lagi, ya surat At-Tabat ayat 122 ya. Nah, di sini tentang bahwa ternyata mencari ilmu itu tidak jadi ada pembagian tugas ya, tidak ada pembagian tugas. Ini juga yang menjelaskan tadi mukadimah ya, wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafiru min kulli firqatin taifah liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yadarun. Nah, yang dan tidak sepatutnya wa makana untuk semua pergi ya untuk ke medan perang, tidak semuanya ya, untuk tadi harus pembagian tugas. Qala nafiru min kulli firqatin taifatin yaqahu fiddin. Jadi tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang atau berjihad ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan itu di antara kamu itu mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa saja kita saling berbagi tugas ya. Yang mampu semua di sini boleh, yang boleh ini. Namun yang untuk ilmu-ilmu yang urgen, yaitu untuk kehidupan kita sendiri, itulah yang disebut dengan wajib. Tetapi untuk ilmu-ilmu yang sulit, ya di dalam agama pun ada yang sulit ya, seperti surat Alfiyah, Jurumiyah juga itu tidak semuanya wajib untuk mengerti itu, tapi untuk yang mampu. Nah, terutama para santri ya di sini nonton alat ini untuk bisa membaca kitab Gunul, Arab Gunul bukan Arab Jabrik ya, Arab Gunul ini melalui alat dan itu juga untuk menafsirkannya dan lain sebagainya. Nah, itu saja mungkin ya yang saya sebenarnya mengenai kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita saat ini. Itu kalau ada mudah-mudahan yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya adalah salah sendiri ya. Aku gada asyhadu wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.